Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan suka memberi. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu menyertai kita, selalu memberikan semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Seperti hari ini kita beribadah kembali pada hari Minggu 28 Februari 2021 ini. Dan renungan firman Tuhan, tema kita saat ini adalah jadilah penabur benih yang baik jika ingin maju dan berkembang. Kita ambil dari firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita lebih dahulu mendengarkan lagu Tak Berhenti Percaya.
Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita lebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu, bersyukur atas anugerah dan kasih pemeliharaan dan berkat rezeki yang Tuhan berikan kepada kami, serta kekuatan dan kesehatan yang baik. Dan sampai hari ini kami merasakan pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan untuk kehidupan kami. Pada minggu yang kudus ini, kami akan beribadah bersama seluruh umat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami, dan kami masih tetap beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, 2-3 orang yang beribadah, yang selalu menyebut nama-Mu, Tuhan, ada di tengah-tengah mereka. Biarlah Tuhan hadir di tiap-tiap rumah di mana kami beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan, jam pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, maksud dan motivasi saya dengan firman Tuhan ini adalah agar umat Tuhan mengetahui ada jalan untuk maju dan berkembang dalam kehidupan ini. Dan tujuan saya adalah agar umat Tuhan memposisikan hidupnya untuk menjadi penabur kebaikan dalam Tuhan. Dan yang ketiga, sasaran saya adalah agar umat Tuhan tidak berada dalam keadaan biasa-biasa saja, tetapi menjadi yang luar biasa dalam hal jasmani dan rohani, atau maju kehidupan rohaninya dan maju kehidupan jasmaninya. Dan yang keempat, prinsip rohani dari firman Tuhan ini adalah menabur dan menuai, atau sow and reap, yaitu adanya rencana Allah untuk memelihara hidup kita. Tujuan hukum menabur dan menuai adalah membangun iman kita dengan sasarannya, yaitu mengajarkan kita bagaimana menerima perlengkapan dari Allah Bapa. Dan sebagai sasaran utamanya adalah agar umat Tuhan mendapat berkat yang berkelimpahan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, siapapun yang namanya hamba Tuhan, terutama sebagai gembala sidang atau pendeta jemaat, dapat disamakan dengan seorang ibu atau bapak dalam keluarga yang mengingini anak balitanya bertumbuh baik, berkembang pemikirannya, dan tentu menginginkan anaknya kelak maju atau sukses. Tentu sebagai hamba Tuhan yang menggembalakan umat Tuhan, selalu mengkhotbahkan firman Tuhan kepada umat Tuhan, hal-hal yang mendorong pertumbuhan, kemajuan, dan keberhasilan umat Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang baik harus berusaha untuk membuat semua anggota jemaat maju dan berkembang dalam segi jasmani dan rohani, serta mengusahakan
agar semua umat yang dipimpinnya tidak ada yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi umat yang luar biasa. Jika ingin maju dan berkembang baik dalam segi jasmani dan rohani, haruslah menjadi penabur yang baik. Seperti yang kita baca tadi, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Tema firman Tuhan kali ini adalah jadilah penabur yang baik jika ingin maju dan berkembang. Di seluruh Alkitab banyak kita temukan prinsip menabur dan menuai. Tepat seperti petani, jika ingin menuai atau panen, dia harus menabur benih. Tidak mungkin seorang petani menuai atau panen kalau tidak sebelumnya menabur benih. Ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan yang harus dilakukan di dalam hal tabur tuai ini. Dan kita akan mempelajari ada 5 prinsip dalam firman Tuhan kali ini tentang hal tabur tuai. Prinsip yang pertama yaitu benih itu harus memimpin. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan, apa yang ditabur itu juga yang dituai. Yang dimaksud dengan benih itu harus memimpin, artinya benih apapun yang ditabur, dari benih itu tumbuh yang sesuai dengan benih tersebut. Misalnya benih mangga yang ditabur, tentu pohon mangga yang tumbuh dan buah mangga yang dihasilkannya. Tidak mungkin akan tumbuh pohon kelapa jika ditabur benih pepaya. Jika benih pepaya ditabur, akan tumbuh pohon dan buah pepaya. Jadi benih itu yang memimpin. Jika tidak ada ditabur benih apapun, tidak mungkin ada yang tumbuh dan tentu tidak ada yang dituai atau tidak ada yang dipanen. Jika sedikit menabur buahnya, maka akan sedikit hasilnya. Dalam segi rohani, jika kita mau menuai kebahagiaan, maka taburlah benih kebahagiaan. Buatlah selalu orang lain bahagia. Misalnya dengan memberikan senyum dan menyapa dengan ramah, sehingga orang lain pun akan membalas dengan senang. Di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21, banyak benih-benih perbuatan baik untuk membahagiakan orang lain. Misalnya dikatakan ayat 10, selalu mendahului dalam memberi hormat. Dan kemudian ayat 13, membantu orang yang kekurangan, selalu siap memberi tumpangan. Kemudian di dalam ayat 15, selalu menunjukkan rasa sayang yang dalam kepada orang lain. Dan ayat ke-17, lakukan hal yang baik untuk semua orang. Demikian juga ayat 20, selalu memperhatikan orang yang menderita dan siap untuk membantunya. Jikalau ingin mendapat tuaian bahagia, taburlah benih kebahagiaan. Jika ingin mendapat sahabat-sahabat baik, taburlah hal-hal yang baik kepada orang yang akan menjadi sahabat baik bagi Anda. Tabur kebahagiaan bagi anak-anak dalam keluarga. Misalnya memberikan makanan bergizi supaya sehat
dan pintar. Sekolahkan anak di sekolah yang terbaik. Dan jangan sampai tidak ada taburan untuk masa depan anak. Jika ingin anak pintar dan anak menjadi sukses, tabur benih-benih yang bisa membuat anak sukses. Jangan sampai abaikan untuk menabur yang baik buat anak-anak kita, agar jangan menjadi anak yang nakal dan sesudah besar menjadi penjahat, menjadi gelandangan dan tidak menghormati orang tua, bahkan terutama tidak menghormati Tuhan. Jadi taburlah yang baik untuk generasi kita, terutama di dalam keluarga. Prinsip kedua dalam hal tabur tuai adalah taburlah benih-benih kebahagiaan untuk orang lain lebih dahulu, atau dahulukan kebahagiaan untuk orang lain. Di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya dahulukan orang lain, istimewakan orang lain, layani orang lain lebih dahulu. Praktekkan yang dikatakan Roma pasal 12 ayat yang ke-10, yang dikatakan di sana saling mendahului dalam memberi hormat. Ada satu gereja yang ingin untuk membangun gedung gerejanya besar, tetapi di dekatnya ada gereja kecil yang sudah membangun gereja, tetapi sedang patah atau sedang tidak ada dananya, dan gerejanya sudah setengah berdiri. Namun gereja besar yang mau dibangun, mereka berapat dan mereka mengatakan, mari kita dahulukan menyelesaikan gereja yang kecil ini sampai selesai. Dan kemudian mereka mengabaikan program besar mereka, dana yang mereka punya, mereka bantu untuk pembuatan penyelesaian gedung gereja yang kecil yang ada di sebelahnya. Dan itulah yang menjadikan setelah gereja tersebut selesai dibangun, gereja kecil tersebut, maka gereja besar yang mau dibangun terus menerus berdatangan dananya, berdatangan berkat-berkatnya, dan itu merupakan berkat daripada Tuhan. Jadi jika kita memberikan kepada orang lain yang paling membutuhkan, Tuhan akan memberkati kita. Jangan takut. Jika bisa menabur kepada orang-orang yang tidak mampu, Tuhan akan balas kepada kita sebagai tuaian kita. Coba kita membaca Amsal 19 ayat yang ke-17. Dikatakan di sini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi kalau kita membantu orang lemah, itu sama dengan yang dikatakan Amsal tadi, Amsal 19 ayat 17, Tuhan berutang sama kita. Artinya kita akan mendapat berkat daripada Tuhan. Di dalam Markus 9 ayat 41, firman Tuhan berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi yang berbuat kasih kepada anak Tuhan atau orang yang percaya di dalam Yesus, itu tidak sia-sia.
dia akan menuai berkat dari Tuhan. Dan kemudian bila kita memberikan dukungan kepada orang lain, sekalipun hal yang sangat sepele, upahnya akan diberikan Tuhan kepada kita. Coba kita membuka lagi Matius pasal 10 ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Oleh karena itu, jangan takut, jangan ragu untuk memberi terlebih dahulu kepada orang yang membutuhkan. Dan itu pasti akan dibalas oleh Tuhan. Pasti akan diberkati oleh Tuhan. Prinsip ketiga dalam hal tabur tuai, yaitu jika ingin menuai banyak, perbanyak benih yang ditabur. Jika ingin menuai banyak, perbanyak benih yang ditabur. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dikatakan bahwa orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ukuran panen kita tergantung dari banyaknya benih yang kita tabur. Kita menabur benih sedikit, kita akan menuai sedikit. Kita menabur benih banyak, kita akan menuai banyak. Maka taburlah banyak-banyak supaya hasilnya banyak. Tetapi kalau kita menabur sedikit, maka hasilnya sedikit, dan itu menjadi hukum tabur tuai. Terhadap hukum tabur tuai seperti ini, menabur banyak, menuai banyak, menabur sedikit, menuai sedikit juga, itu juga masuk dalam hukum rohani. Tabur sedikit kebaikan, tabur sedikit untuk persembahan, akan menuai berkat sedikit juga. Apalagi tabur persembahan yang diberi kepada Tuhan sangat tidak menyenangkan hati Tuhan. Misalnya, memberi persembahan yang nominalnya atau jumlahnya jauh lebih kecil dari uang jajan seorang anak pada satu hari. Sedangkan kita memberi persembahan sekali seminggu kalau kita beribadah di gereja, termasuk kalau kita beribadah di rumah. Jajan anak misalnya 5.000 satu hari, dan kita memberi kepada Tuhan satu minggu 5.000. Coba bayangkan berapa rupiah satu hari kita kasih kepada Tuhan. Tidak ada 1.000 rupiah sehari kita kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu suatu hal yang tidak masuk di akal. Jadi kalau kita perhatikan bahwa memberi nominal itu merupakan suatu hal yang bisa dinilai oleh Tuhan juga kepada kita. Memberi persembahan yang nominalnya atau jumlahnya jauh lebih kecil dari uang jajan anaknya. Kemudian juga ada memberi dengan terpaksa. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi pemberian itu sesuatu yang dipaksakan, tidak dari hatinya yang bersyukur. Kemudian juga ada pemberian persembahan dalam bentuk uang, kertas yang sudah kumal-kumal. Makanya kalau kita perhatikan di dalam Maliaki 1 ayat 8,
dikatakan demikian, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Dan kemudian kita coba melihat jauh ke belakang, Keluaran 12 ayat yang kelima. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Yang saya mau arahkan kepada kita adalah persembahan yang tidak bercela. Di dalam Maleakhi 1 ayat yang ke-14 dikatakan, terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Semua korban-korban atau persembahan kepada Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kitab Imamat, selalu ada kata-kata yang terbaik, ada kata-kata yang tidak bercela. Banyak sekali ayat-ayatnya. Kita tidak membaca semua, tetapi sebagiannya adalah Imamat pasal 2 ayat yang keempat. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dan apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik, berupa roti bundar yang tidak beragi yang diolah dengan minyak. Jadi tepung yang terbaik. Lalu Imamat pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dikatakan di sana, jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak bercela. Jadi begitu semua apa yang dibuat sebagai persyaratan korban persembahan kepada Tuhan, selalu yang terbaik, yang tidak bercela, yang terbaik, yang tidak bercela. Jadi kesimpulannya di sini bahwa Tuhan tidak menerima persembahan asal-asalan. Dan Tuhan tidak senang menerima persembahan yang terpaksa. Misalnya seperti yang saya katakan tadi juga, Tuhan juga tidak senang menerima persembahan kalau bentuknya seperti sekarang ini, uang persembahan yang kumal-kumal serta yang sobek-sobek dan nominalnya juga tidak layak diberikan kepada Tuhan. Bahkan lebih banyak jajan anak dalam satu hari daripada memberi persembahan kepada Tuhan dalam satu minggu. Jadi persembahan seperti ini adalah persembahan yang harus kita hindari. Hati-hatilah kalau kita membaca di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 tadi, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Oleh karena itu, mari kita perbaharui hidup kita, cara kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan baik dan benar. Memberi yang terbaik, selalu yang terbaik. Kemudian prinsip keempat dari tabur tuai, yaitu selalu memberi persembahan persepuluhan dengan teratur. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan menetapkan persembahan persepuluhan kepada umat Israel itu untuk memenuhi kebutuhan kaum Lewi yang ditetapkan Tuhan mengurusi korban-korban dan mengurusi peribadatan pada zaman itu. Seperti yang kita
baca di dalam Bilangan pasal yang ke-18 ayat 21 mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Dan di dalam ayat 24 Bilangan 18 tadi, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus kuberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Jadi persembahan persepuluhan ini diperuntukkan kepada hamba-hamba Tuhan yang mengurusi peribadatan pada zaman Israel ini. Dan juga persembahan persepuluhan ini pun menjadi suatu dasar bagi gereja juga sampai sekarang ini, untuk gereja bisa mengatur segala keperluan-keperluan pengeluaran yang sangat dibutuhkan. Jadi persembahan persepuluhan ini merupakan bersifat dalam tanda kutip bersifat abadi, ya, sampai kepada kita sekarang ini, bahwa kita wajib memberi persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan, karena ada hamba-hamba Tuhan, ada pengurusan segala keperluan-keperluan, segala kebutuhan-kebutuhan di dalam rumah Tuhan itu. Apa kata Tuhan di dalam Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10 sampai 11? Di sini dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabiskan hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan berjanji untuk memberkati setiap orang yang memberi persepuluhannya dengan baik dan teratur, dengan disiplin, dengan memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan secara teratur dan terus-menerus setiap bulan. Kita akan memperoleh berkat, rezeki yang jauh lebih baik sebelum kita mendisiplinkan diri memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan secara teratur seperti ini. Jadi prinsip-prinsip persepuluhan itu yaitu persepuluhan itu adalah milik Tuhan dan bukan milik kita. Maka harus kita berikan itu kepada Tuhan. Jika kita tidak berikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan, berarti kita telah mengambil milik Tuhan sehingga berkat sangat susah didapat. Atau ekstrimnya, tidak ada berkat bagi kita lagi diberikan oleh Tuhan. Jadi marilah kita menghormati Tuhan dengan keuangan kita. Jadi Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat bagi umatnya, dan menghardik belalang pelahap. Misalnya belalang pelahap ini di dalam zaman kita ini adalah misalnya sakit penyakit dan segala macam hal-hal yang kita tidak inginkan. Ada yang kecelakaan dan kita harus membayar, dan juga hal-hal yang lain, sehingga apa yang kita peroleh itu akhirnya habis dan kita tidak bisa menikmatinya. Itulah belalang pelahap. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, marilah kita selalu memperhatikan untuk tidak mengabaikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan, agar Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya bagi kita dengan segala kelimpahan. Termasuk di dalam situasi COVID sekarang ini. Sekalipun situasi pandemi COVID-19 ini
sangat susah untuk mendapatkan segala kebutuhan hidup kita. Namun kita sudah merasakan 1 tahun ini sudah berjalan. Tentu ada penghasilan-penghasilan kita. Tentu Tuhan memprotek kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan selalu memberi rezeki kepada kita. Maka berikanlah 1/10 daripadanya. Berikan kepada Tuhan. Melalui hamba Tuhan. Melalui pengurus gereja. Jadi supaya di masa sulit ini pun kita bukan semakin sulit, tetapi di masa sulit ini kita semakin diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Ketika situasi sulit ini kita bisa misalnya bertambah berkat, kita bisa membeli motor, bisa membeli mobil, bisa membeli rumah, dan bisa menyekolahkan anak kita sampai perguruan tinggi. Dan banyak lagi berkat-berkat lain yang kita terima dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, jangan abaikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Supaya hidup kita diberkati sekalipun di masa pandemi yang sulit ini. Coba nanti kita akan lihat bukti atau kenyataan di dalam hidup kita. Dan prinsip kelima atau prinsip terakhir, benih kita adalah dari Tuhan. Benih yang kita tabur adalah dari Tuhan. Semua benih-benih kebaikan, benih-benih kasih, benih perhatian, benih kemurahan serta rezeki untuk diberi sebagian menjadi persembahan serta persepuluhan itu semua dari Tuhan. Coba kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Benih yang dari Tuhan akan diberkati Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat yang 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Jadi semua benih itu semua tertabur dan semua akan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada benih lagi yang tersimpan di lumbung. Semua sudah dikeluarkan, dibawa ke tempat di mana semua itu benih ditabur dan benih itu diberkati Tuhan, semua tumbuh dan menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, visi kita dengan kata-kata kini waktunya menabur dan menuai, maka jadikan setiap waktu, kini itu artinya setiap waktu, kini waktunya berarti setiap waktu. Besok lagi kita bilang kini waktunya, lusa lagi kita katakan kini waktunya. Kapan saja kita mengatakan kini waktunya, berarti setiap waktu kita harus menabur. Menabur yang baik bagi orang, menabur kasih, serta menabur di ladang Tuhan. Menabur dengan tenaga, menabur dengan kepintaran, dan menabur dengan persembahan, menabur dengan persepuluhan kita, menabur dengan dukungan dana untuk pekerjaan Tuhan, menabur
dengan mendukung para hamba-hamba Tuhan, semua itu tidak sia-sia. Tuhan akan berkati dengan kelimpahan. Percayalah, kalau hidup kita sudah diberkati Tuhan, maka kita bisa memperoleh sarana dan prasarana kebutuhan jasmani kita, serta kerohanian kita akan tambah baik. Kita melihat betapa besar berkat Tuhan, kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, janganlah selalu katakan, apalagi yang Tuhan hendak perbuat kepadaku. Jangan selalu katakan apa yang akan Tuhan berikan kepadaku. Sudah banyak yang diperbuat Tuhan untuk hidup kita, terutama di musim pandemi COVID-19 yang sangat susah ini. Kita bisa lewati, hari demi hari kita lewati, dan kita kagum melihat bahwa Tuhan selalu memberikan rezeki, selalu memberkati kita, sehingga tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Dan kita harus selalu bersyukur senantiasa kepada Tuhan dan berkata seperti yang dikatakan dalam Mazmur 116 ayat 12, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku. Jadi selalu menabur untuk memuliakan Tuhan. Dan juga harus diingat Mazmur 126 ayat yang kelima dan keenam, demikian dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencurahkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan jemu-jemu menabur, supaya kita selalu menuai, seperti yang dikatakan dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Ingatlah 5 prinsip ini. Pertama, prinsip benih itu harus memimpin. Apa yang kita tanam itu yang akan bertumbuh dan akan memberi buahnya. Pepaya kita tanam, akan tumbuh pohon pepaya dan akan ada buah pepaya. Itu artinya benih itu yang memimpin. Dan yang kedua, tabur benih kebahagiaan lebih dahulu untuk orang lain. Jadi kita mendahulukan, membahagiakan orang lain, sehingga Tuhan akan memberkati kita. Dan yang ketiga, perbanyak benih yang ditabur supaya banyak hasilnya. Kalau sedikit benih yang kita tabur, maka sedikit hasilnya. Kalau banyak benih yang kita tabur, maka banyak hasilnya. Dan yang keempat, tabur dengan benih persepuluhan supaya Tuhan buka berkat yang berkelimpahan kepada kita. Dan terakhir, yang kelima, benih yang kita tabur semua berasal daripada Tuhan. Jika semua kita laksanakan, hidup kita akan diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur bahwa saat ini melalui firman Tuhan ini kami diajar untuk menabur yang baik, menabur hal-hal di dalam Tuhan, sehingga Tuhan akan dimuliakan, Tuhan akan senang, dan Tuhan akan memberkati. Jauhkan kami menabur hal-hal yang jelek. Jauhkan kami menabur yang membuat hati Tuhan tidak senang. Jauhkan kami ya Tuhan untuk menabur hal-hal yang di luar kehendak-Mu. Berkatilah hidup kami, berkatilah keluarga, anak-anak kami, berkatilah sekolah anak-anak, berkati yang masih balita, dan berkati juga ibu-ibu yang sedang mengandung anaknya, supaya nanti anak yang dikandungnya lahir dengan baik, sehat, dan selamat. Dan kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan memberkati mereka yang masih berada di rumah sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan, tunjukkan kasih dan mujizat-Mu. Berkati mereka untuk sehat, pulang ke rumah dengan
tidak kurang satu apapun, dan selalu bersyukur atas kesembuhan yang diterima mereka. Kami juga berdoa Tuhan juga memberkati saudara-saudara yang masih sakit, yang masih ada di rumah. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagimu untuk membuat mereka sehat secara total. Tuhan berkati supaya kami semua menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan semua lembaga-lembaga tinggi negara yang mengurusi segala kebutuhan-kebutuhan masyarakat, dan juga terutama akibat dari pandemi ini banyak bantuan-bantuan pemerintah untuk masyarakat supaya itu bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan juga memberkati supaya virus COVID-19 ini bisa ditangani terus sampai akhirnya tidak ada lagi di Indonesia ini, terutama dengan adanya vaksin yang diterima oleh sebagian masyarakat dan masih akan diterima oleh masyarakat lain sampai seluruh masyarakat Indonesia menerima vaksin supaya antibodi kuat terhadap virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan memberkati supaya program penyuntikan vaksin ini bisa berhasil sampai seluruh Indonesia, bahkan sampai di pelosok-pelosok. Bapa di surga, berkatilah perekonomian bangsa kami supaya berdampak kepada perekonomian masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkatilah pelayanan kami semua, dan Tuhan juga memberkati khususnya pelayanan-pelayanan yang kami lakukan untuk membuat umat-Mu tetap beribadah di rumah masing-masing. Berkati seluruh umat-Mu supaya jangan sampai ada yang tidak beribadah kepadamu, agar hidup mereka selalu diprotek oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan. Berkatilah yang belum mendapat pekerjaan supaya mereka mendapat pekerjaan dan penghasilan. Kami serahkan kepadamu, kami semua yang mendapat penghasilan yang sedikit, biarlah Tuhan berkati kami. Bukalah tingkap-tingkap di langit supaya penghasilan kami lebih banyak lagi ya Tuhan di hari-hari yang akan datang ini, sehingga kami selalu bersyukur, selalu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Darilah doa kami yang kami panjatkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.